Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat ihsan, ihsam dan iman kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa juga sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberi jalan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, minal dzulumati ilan nur. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari 5 orang. 1 Muhammad Krisnadin Firdaus, saya sendiri. 2 Gia Pramudia. 3 Faisal Ahmad Al-Azhar. 4 Faresa Alia Fadrina. 5 Hafizoh Damai. Pengertian hadis mutawatir. Secara bahasa, kata mutawatir berarti mutabbi, yakni berturut-turut, beruntut, susunan, menyusul. Sedangkan secara istilah, hadis mutawatir adalah suatu hadis hasil tangkapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar periwayat yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta. Dalam buku At-Tasiru fil Mutalahi Al-Hadis, Mahmud Tahan mendefinisikan mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang menurut kebiasaan mustahil disepakat dalam kebohongan, mulai dari awal sanad hingga akhir sanad. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hafizah Damanik. Saya akan menjelaskan di bagian slide 3 ini apa sih yang dimaksud dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir yang dimaksud di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat dengan redaksi lafaz dan makna yang sama. Menurut Abu Bakar Al-Bazzar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 sahabat dengan susunan redaksi dan makna yang sama, dan terakhir diriwayatkan oleh hampir semua imam-imam al-kutub as-sittah. Nah, dan saya akan menjelaskan siapa saja sih terdapat beberapa syarat-syarat dalam hadis mutawatir itu apa aja. Yang pertama, yang diriwayatkan oleh banyak orang. Para ulama berpendapat bahwa jumlah rijal yang tidak mungkin sepakat berbohong, seperti Abu Thayyib menentukan sekurang-kurangnya 4 orang. Pendapat tersebut dikiaskan dengan saksi yang diperlukan hakim. Dan yang kedua, pengikut Asy-Syafi'i menentukan minimal 5 orang. Pendapat tersebut dikiaskan dengan jumlah para nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Dan yang ketiga, menurut Ibnu Hajar Asqalani dan Imam Nawawi dalam kitab Tadribu Periwayat, sekurang-kurangnya 10 orang rijal yang sikoh di setiap tingkatan sanad. Ini pendapatnya yang paling rojih menurut ahli hadis. Dan 4, sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi itu adalah diriwayatkan oleh banyak orang. Dan yang kedua, tidak mungkin sepakat berbohong. Yang ketiga, terjadinya di setiap tingkatan sanad mulai dari awal hingga akhir sanad. Dan yang ketiga, dan yang keempat adalah sandaran beritanya indrawi, yaitu bentuk tahammul atau penerimanya harus mengatakan kami telah mendengar dan kami telah melihat
atau kami telah merasakan. Menjelaskan kedudukan hadis mutawatir. Nah, kedudukan hadis mutawatir ini adalah para ulama menegaskan bahwa hadis mutawatir menghasilkan pengetahuan yang pasti atau ilmu qat'i, yakni pengetahuan yang pasti bahwa sumbernya berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama juga menegaskan bahwa hadis mutawatir membuahkan ilmu daruri. Ilmu daruri ini apa? Ilmu daruri adalah pengetahuan yang sangat memaksa untuk diyakini kebenarannya, yakni pengetahuan yang tidak dapat dipungkirin bahwa perkataan, perbuatan atau ketetapan yang disampaikan oleh hadis itu benar-benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kedudukan hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam tinggi sekali. Menolak hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam sama halnya dengan menolak kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Terima kasih, dan saya lanjutkan kepada teman saya selanjutnya. Pengertian hadis ahad menurut etimologis berasal dari kata ahad, jamak dari wahid atau ahad yang artinya satu. Menurut terminologis, seperti yang ditulis oleh Mahfud Tahlan dalam bukunya yang bernama Tafsir fi Mustalahi al-Hadis adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Klasifikasi hadis ahad yang pertama ada hadis masyhur. Hadis masyhur secara bahasa yang sudah tersebar atau yang sudah terkenal. Secara istilah, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Hukum mengamalkan hadis masyhur boleh dijadikan hujah jika hadis derajatnya sahih atau hasan, dan jika derajatnya dhaif tidak boleh dijadikan hujah untuk menentukan halal dan haram. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi ulumul hadis yang akan membahas tentang beberapa poin. Yang pertama adalah hadis ajiz, hadis gharib, dan kedudukan hadis ahad. Yang pertama adalah hadis ajiz. Hadis ajiz sendiri menurut bahasa adalah hadis yang mulia atau hadis yang kuat atau juga hadis yang jarang. Sedangkan menurut para ulama, hadis ajiz ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang walaupun 2 orang periwayat tersebut terdapat pada satu tabaqah saja. Kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya. Sedangkan definisi hadis ajiz menurut Muhammad Tohan adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rijal al-hadis di salah satu dari semua tingkatan sanad. Contohnya adalah dari hadis ajiz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya kita adalah orang yang paling akhir di dunia dan yang paling dulu di hari kiamat. Hadis ini dinamakan ajiz karena di tingkat sahabat hanya 2 orang, yaitu Hudzaifah bin Al-Yaman dan Abu Hurairah. Biarpun tabaqah setelahnya diriwayatkan oleh rijal al-hadis yang jumlahnya banyak. Poin kedua adalah hadis gharib. Hadis gharib secara bahasa adalah hadis yang terpisah atau menyendiri. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang sendirian dalam meriwayatkannya di salah satu semua tingkatan sanad. Poin selanjutnya adalah dari kedudukan hadis ahad. Hadis ahad tidak pasti berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hanya dugaan saja, zanni atau aznun, berasal dari beliau. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa hadis ahad mungkin benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mungkin pula tidak benar berasal dari beliau, karena hadis ahad itu tidak pasti ghairu qat'i atau ghairu makruh, tetapi diduga zanni atau maznun berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kedudukan hadis ahad sebagai sumber ajaran Islam berada di bawah kedudukan hadis mutawatir. Yang selanjutnya, manfaat
mempelajari ilmu hadis? Ya, langsung saja. Ada banyak manfaat yang didapat dengan mempelajari ilmu-ilmu hadis ini. Beberapa manfaat tersebut dapat mengetahui pembagian hadis dari segi sampainya kepada kita, mengetahui pengertian hadis mutawatir, klasifikasi dari hadis mutawatir serta kedudukan hadis mutawatir. Tidak hanya itu, juga dapat mengetahui pengertian hadis ahad, klasifikasi hadis ahad serta kedudukannya. Dari pembahasan tersebut mengenai ilmu-ilmu hadis, kita jadi mengetahui lebih dalam terkait dengan pembagian hadis yang dapat menambah pengetahuan keislaman dan berguna untuk kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan ajaran-ajaran keislaman, salah satunya ilmu hadis. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan itu hadis secara etimologi berarti al-jadid, yang sesuatu yang baru, juga al-khabar, sesuatu kabar atau berita. Sedangkan hadis secara terminologis atau secara istilah menurut ahli hadis berarti segala yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat fisik, perilaku, juga riwayat hidup beliau, khususnya baginda Rasulullah SAW. Hadis mutawatir secara bahasa dari kata mutawatir berarti mustatabi, yakni berturut-turut, beruntun, susul menyusul. Sedangkan secara istilah hadis mutawatir adalah suatu hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar periwayat yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat berdusta. Sedangkan hadis ahad menurut etimologi atau secara bahasa berasal dari kata ahad, jamak dari wahid atau ahad yang artinya satu. Menurut terminologis atau secara istilah seperti yang ditulis oleh Mahmud Tahlan dalam bukunya yang bernama Tafsir fi Mustalahi al-Hadis adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan Anda tanyakan kepada kelompok kami. Kami akan berusaha menjawabnya dengan semaksimal mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.